Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahan. Belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Sabit juga telah memanfaatkan dada-dada manusia, yakni hafalan sebagai sumber kodifikasi, di samping sumber-sumber tulis lain. Ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman ibnu Affan bahwa Nabi pernah bersabda, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya." Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut jumlah sarjana Muslim, permulaan wahyu yang kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Dengan demikian, eksistensi jumlah penghafal Al-Quran atau dalam kurung pembaca-pembaca atau hamalatil Quran, pengemban, hafiz atau jamak hufaz, penghafal, jelas merupakan suatu urusan sejarah. Dari generasi pertama Islam dikabarkan bahwa orang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Makkah adalah Ibnu Mas'ud, sekalipun ia mendapat tantangan keras dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu. Dalam laporan lainnya, sebagaimana yang bahkan disebutkan sekitar 70 hingga 500 qurra yang meninggal pada pertempuran Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Sekalipun hanya ditemukan 2 penghafal Al-Quran yang meninggal dalam pertempuran Yamamah, namun laporan semacam ini secara implisit menunjukkan banyaknya kaum muslimin yang hafal Al-Quran ketika itu, baik sebagian ataupun seluruh. Tetapi sebagaimana ditunjukkan di dalam beberapa bab yang lalu, terdapat keragaman bacaan juga teks di antara para qurra yang tetap dipelihara dan transmisinya dari generasi ke generasi. Selanjutnya, setelah penerimaan umum terhadap teks Utsmani terhadap Textus Receptus, muncul upaya di kalangan sarjana untuk membatasi bacaan Al-Quran yang bersesuaian dengan teks tersebut. Dominasi ini bisa dilacak dalam berbagai sistem pengajaran Al-Quran dan qiraah yang berjalan setelah itu. Tradisi kaum muslimin dengan demikian memberikan tempat yang sangat khusus kepada pembacaan atau penghafalan Al-Quran. Bahkan terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembelajaran Al-Quran dalam usia belia. Dikabarkan bahwa pernah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk mulai mengajarkan anak mereka menghafal Al-Quran ketika baru berusia 4 tahun. Selama berabad-abad telah muncul di berbagai wilayah Islam sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kaum muslimin, baik dengan tujuan agar mereka melek dalam bacaan Al-Quran ataupun mampu menghafalkannya. Sejalan dengan institusionalisasi pengajaran Al-Quran dan terutama sekali setelah proses unifikasi bacaan Al-Quran, berkembang ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid dari kata jawwada, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tajwid memberikan pedoman bagaimana membaca Al-Quran secara tepat, benar, sempurna, dan karena itu bertujuan melindungi lidah melakukan kekeliruan dalam resitasi verbum dei. Selain membahas masalah artikulasi huruf-huruf hijaiyah, ilmu ini juga membicarakan tentang aturan-aturan yang mengatur masalah pausa atau waqaf, inklinasi atau imalah, dan kontrariksi atau ikhtisar dan lainnya. Dalam khazanah literatur Islam, selain tajwid terdapat beberapa istilah lain yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran, yaitu tartil, berasal dari kata rottala atau melakukan atau menyanyikan. Selanjutnya itu tilawah, berasal dari kata tola, artinya membaca secara tenang, berimbang dan menyenangkan. Selanjutnya itu ada qiraah, berasal dari qara'a atau membaca, yang mesti dibedakan dari penggunaan